Halo bolo dimanapun kalian berada, piye kabare? Sebuah film berjudul The Shelter akan menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang sudah lama pensiun harus kembali melakukan kekerasan demi melindungi seorang gadis dan memastikan si gadis selamat. Jadi bagaimana alur ceritanya? Ini dia The Shelter. Okay, mind your fingers. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Jessie dan pamannya yang sedang mengirim bahan-bahan makanan ke sebuah mercusuar di pesisir kota Skotlandia, di mana setelah meletakkan stok makanannya, maka mereka berdua akan segera bergegas meninggalkan tempat itu. Dan kisah akan berfokus kepada pria parubaya bernama Michael Mason. Michael tinggal di sana bersama anjingnya, tidak ada internet, Alfamart dan Indomaret. Hanya Michael sendiri yang hidup mengisolasi diri dari peradaban. What are we gonna do today? Untuk mengisi kegiatan, setiap hari Michael hanya bermain catur sendiri, menikmati pemandangan sambil menunggu suplai makanan tiba. Entah kenapa Michael melakukan itu, tapi setiap pekan Jessie dan pamannya akan datang mengirimkan suplai makanan. Don't come up here again. Jessie protes perihal Michael yang tidak mau menerima kado yang telah diberinya minggu kemarin. Minimal terima kasih lah. Namun tiba-tiba setiap mengirim perbekalan, paman Jessie selalu menunggu di kapal sebelum akhirnya Jessie mengirimkan makanannya dengan menaiki sekoci kecil, di mana sang paman menyuruh Jessie untuk segera bergegas karena sebentar lagi akan ada badai ganas. Namun naas, badai keburu datang sebelum Jessie sampai ke kapal, di mana sekoci yang dinaiki Jessie sempat terbalik dan tidak terlihat ke permukaan sehingga sempat mengabaikannya. Melihat perahu Jessie telah terbalik, Michael pun segera pergi untuk memberikan sebuah pertolongan, di mana masalah kembali terjadi saat kaki Jessie terlilit jaring nelayan. Itulah sebabnya Jessie tidak bisa muncul ke permukaan. Untuk Jessie, ia berhasil diselamatkan, namun sayangnya sang paman mati bersama kapal yang karam. Dengan fakta Jessie kini sudah tidak punya siapa-siapa, Michael pun membawa Jessie ke rumah mercusuar untuk ia rawat. Where's my uncle? He's dead. Besoknya, setelah memeriksa kaki Jessie yang terluka akibat terlilit jaring nelayan, Jessie menanyakan mengapa Michael tidak menelpon polisi dengan semua yang telah terjadi. Pasti keluarganya akan mencarinya, dan tebak apa yang Michael jawab? Died a few years back. Was taking care of you ever since. Because there was Ya, no one else. Michael tahu betul jika ibu Jessie telah meninggal beberapa tahun lalu. Ayah Jessie pergi meninggalkannya, dan sejak saat itu Jessie hidup tinggal bersama pamannya. Entah siapa dan apa sangkut pautnya Michael di masa lalu. Beberapa saat setelah Michael keluar, Jessie pergi mencari sesuatu dan menemukan sebuah pisau dapur untuk berjaga-jaga. Bukan apa-apa, mengingat Jessie belum mengenal betul siapa Michael dan alasan kenapa ia mengisolasi diri di mercusuar. Ia takut jika nanti Michael akan melakukan hal buruk kepadanya. Michael yang baru datang pun sebenarnya sudah curiga dengan apa yang dilakukan Jessie. Namun malam harinya saat Jessie bermimpi buruk, Michael mencoba mendekati Jessie untuk menenangkannya, dan tiba-tiba It's just a dream. tidak memarahinya atau melarangnya, Michael malah mengajari Jessie cara memegang pisau dengan benar dan membiarkan Jessie menyimpannya. Your thumb up against the hilt. Hold it up. Setiap hari, Michael merawat Jessie seperti anaknya sendiri, mengantarkannya ke toilet, memasakkan masakan untuknya, hingga hubungan mereka pun semakin akrab. Melihat kaki Jessie yang tidak kian sembuh dan malah memburuk akibat infeksi, Jessie sudah mengatakan, bukankah akan lebih baik apabila pergi ke rumah sakit? Alih-alih membawa Jessie ke rumah sakit, Michael memilih pergi sendiri ke apotek untuk mencarikannya obat.
Dan kita akan diperkenalkan dengan seorang pemimpin MI6 bernama Monofod yang kini sedang berada di persidangan untuk mempresentasikan sebuah teknologi yang disebut Total Human Engagement Analytics, disingkat THEA, sebuah teknologi berbasis AI yang digadang sebagai mata Tuhan. Dengan teknologi ini dapat dengan mudah menemukan seseorang di dunia melalui kamera CCTV yang dipasang dimanapun kamera itu berada. Bahkan kamera HP yang saat ini kita genggam akan otomatis mendeteksi jika sistem menemukan daftar orang yang dicari. Dan tepat saat Michael kembali ke apotek, kemudian mampir sejenak ke toko baju dan membelikan Jesse baju baru, sistem menangkap ancaman hanya melalui kamera ponsel seorang gadis yang sedang membuat konten, sehingga I said we were supposed to go in the first place, but Retinal match. Embassy in Algeria. tanpa pikir panjang, Thea langsung mengirim sebuah unit pasukan khusus untuk menangkap Michael. Send them. Malam hari saat Michael sedang makan malam bersama, tak lama Michael menyadari ada ancaman yang telah datang. Menyadari hal itu, Michael menyuruh Jesse untuk bersembunyi di kamar mandi, sementara Michael sendiri akan keluar untuk memeriksa. Melihat pasukan Sarah yang disebut tim Alpha datang, Michael memegang tali yang kelihatannya sudah disediakan jauh-jauh hari dan ya, jika mereka menganggap akan mudah menangkap Michael, maka mereka telah salah besar. Michael dengan taktik perang gerilyanya memancing musuh untuk melakukan pertarungan satu persatu sehingga satu musuh berhasil menangkap Jesse tepat di saat Michael berhasil merebut senapan musuh, sehingga ketika musuh sedang berlari membawa Jesse ke kapal, tiba-tiba dari cara Michael menembak dan menghabisi musuh, jelas Michael bukan orang biasa. Menyadari kini tempatnya sudah tidak aman, Michael menghubungi salah satu temannya untuk meminta bantuan dan pergi dari sana malam itu juga. Dengan fakta pasukannya telah habis dikalahkan, Sarah meminta bawahannya untuk menyelidiki siapa sosok Michael dan seorang gadis yang bersamanya. Activate him. Teams in the region to be on standby. Esok paginya, Michael dan Jesse sudah sampai di kediaman rumah warga. Tujuan Michael adalah mencuri mobil untuk perjalanan. Ia juga menyuruh Jesse untuk berjaga di luar sambil membawa senapan. Sementara dirinya akan masuk sendiri ke rumah warga untuk mencuri kunci mobil. Namun saat ia sedang mencarinya, ia kegep dengan sang tuan rumah sehingga ya, tepat di saat yang bersamaan, datang Jesse menodongkan senapan. Jesse mengatakan kalau Michael saat ini sedang terluka, sehingga Jesse meminta bantuan tuan rumah untuk mengobatinya. Can you help him? Sementara itu, di kantor Thea ditemukan ada seseorang yang telah memalsukan data track Hemop dengan data milik Michael, sehingga ketika sistem menangkap Michael melalui CCTV, sistem akan mengidentifikasi Michael sebagai sebuah ancaman karena faktanya Michael sendiri dulunya adalah mantan anggota MI6 yang hilang entah kemana. Namun pertanyaannya, siapa orang yang menginginkan Michael sampai melakukan hal nekat tersebut? Dan tepat di saat yang bersamaan, Sarah menerima telepon yang dari ciri-cirinya merajuk pada Michael dan Jesse, di mana Sarah dan timnya langsung melacak keberadaan mereka berdua dan mengirim polisi untuk menangkap mereka hidup-hidup guna diinterogasi. So his name is Michael Mason. I want him caught and brought in for questioning. Tak lama, Monofod datang. Ia menjabat sebagai pemimpin MI6 dan mempunyai akses langsung ke sistem THEA di ruang kantor pribadinya. Melihat Michael tertangkap kamera setelah sekian tahun menghilang, Monofod yang kaget pun diam-diam mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisi mereka berdua. Setelah mendapatkan obat dan berniat untuk pergi, tak lama datang polisi yang datang setelah ditelepon anak si pemilik rumah. Mendengar hal itu, Michael tidak mengizinkan siapapun untuk keluar rumah karena takut yang datang bukan polisi sungguhan. Sehingga ketika si tuan rumah memaksa untuk keluar, tiba-tiba
Ya, si bapak pun akhirnya harus tewas. Sarah yang memantau dari kantor pun tak tahu dari mana tembakan itu berasal. Dan tepat di saat bersamaan datang polisi yang berhasil masuk ke dalam rumah. Michael dengan tenang melumpuhkan beberapa polisi dan kabur dengan membawa mobilnya. Tidak sampai di situ, ketegangan kembali terjadi saat pembunuh bayaran nekat mengejar mobil Michael, di mana kejar-kejaran terjadi sangat alot sehingga lolos dari pengejaran tersebut. Michael mengganti mobilnya di tengah perjalanan, kemudian melanjutkan perjalanan. Sementara untuk pembunuh bayaran yang dikira mustahil bagi orang biasa selamat dari kecelakaan brutal tersebut, ternyata ia masih mampu berdiri dan bahkan menembak seorang polisi yang sedang berpatroli untuk merebut kendaraan yang ada di depannya. Penasaran, Sarah menghubungi Manafort untuk menanyakan siapa sosok Michael yang ia hadapi. Manafort pun mengatakan bahwa sosok yang Sarah hadapi bukanlah orang sembarangan. Ia adalah instrumen presisi yang tak bisa dihentikan bahkan jika Sarah mengerahkan seluruh pasukannya. My orders. We think he was turned. Dan tepat setelah telepon ditutup, Sarah mendapatkan informasi dari bawahannya yang telah menemukan file-file Michael di masa lalu. Karena fakta yang sesungguhnya, waktu Michael masih menjadi anggota MI6, ia ditugaskan untuk membantu seorang ilmuwan nuklir dari Iran yang setelah sukses dalam programnya, bukannya melindungi sang ilmuwan, Manafort selagi atasannya waktu itu memerintahkan Michael untuk menghabisinya, di mana Michael yang masih punya hati nurani pun menentang perintah itu dan pergi menghilang dari peradaban. Kembali ke Michael yang saat ini akan menemui temannya. Michael tak sengaja tertangkap kamera CCTV mobil yang langsung terhubung dengan komputer Manafort di kantornya, di mana Manafort dengan cepat menghapus gambar Michael dan memberitahu lokasinya ke pembunuh bayaran sebelum Sarah dan timnya tahu. Dan ini dia Arthur, teman Michael yang dulunya juga ikut mengembangkan sistem THIA sebelum akhirnya pensiun. Bingung kenapa pemerintah menganggapnya sebuah ancaman yang setelah diperiksa kembali oleh Arthur, mereka berdua terkejut setelah mengetahui bahwa data Michael telah dimanipulasi menjadi seorang teroris. Sadar kalau keberadaannya dengan Jesse tak akan aman lagi di negara ini, Michael meminta bantuan Arthur untuk mengantarkannya ke perbatasan kota menemui teman lamanya bernama Kemal yang mesti Arthur sempat keberatan karena Kemal dikenal sangat kejam. Akhirnya Arthur mau mengantarkannya. Can you do that? Saat akan masuk ke dalam mobil itulah Michael menyadari ada seseorang tak diundang masuk ke dalam rumah, sehingga Michael menyuruh Jesse mencari tempat yang aman dan tiba-tiba ya, datang sang pembunuh bayaran setelah mendapatkan info lokasi dari Manafort, sehingga terjadi baku hantam yang menegangkan di antara mereka berdua yang di tengah posisi Michael yang tidak diuntungkan. Jesse dengan beraninya menodong pistol yang sempat dijatuhkan sang pemburu bayaran sehingga Let him go. setelah gagal membunuh Michael, Manafort pun menyuruh ajudannya untuk mengerahkan seluruh pasukan pribadinya. We're doubling down. Get your team ready. Yes, sir. Hampir seharian melakukan perjalanan, tibalah Michael di sebuah klub malam di London. Michael dengan sengaja memperlihatkan dirinya ke kamera dan sistem kembali menemukan keberadaan Michael. Melihat hal itu, Sarah dan Manafort langsung melacak keberadaan mereka dan sama-sama mengerahkan seluruh pasukan untuk menangkapnya. Get me every camera in this club now. Ternyata Michael sengaja memberitahukan keberadaan Michael ke CCTV bukan tanpa alasan. Ia dengan sengaja memancing pasukan Manafort untuk datang ke klub agar Kemal mau membuatkan paspor dan tempat tinggal di luar negeri untuk Jesse. Karena Manafort salah satu penghalang bagi bisnis malam Kemal, Michael juga menjanjikan akan menghabisi Manafort setelah Kemal mau menuruti permintaannya. All I need is for you to get her out, and I'll go cut the head off the snake. Setelah sepakat,
Kemal memberikan paspor dan tambahan 1 tas uang. Jesse nanti akan tinggal di rumah aman milik Kemal di Spanyol. Dan saat ini anak buahnya telah menunggu di pelabuhan yang akan berangkat 30 menit lagi. Celaka, sungguh celaka. Pasukan Monopop telah sampai terlebih dahulu. Sarah yang memantau dari CCTV kantor sudah memperingatkan jika timnya sudah di dalam perjalanan, sehingga Michael berhasil menumbangkan satu persatu anak buah Monopop di tengah keramaian klub tanpa ada yang menyadarinya. Awalnya berjalan dengan sempurna hingga akhirnya mengetahui Jesse adalah kelemahan Michael, Monopop memanfaatkan untuk menculiknya, di mana Michael yang sempat kehilangan jejak pun meminta bantuan kepada Arthur yang selalu mengawasinya dari kamera. Setelah mengetahui posisinya, tepat di saat yang bersamaan, pasukan Sarah datang menghadang sehingga setelah berhasil menemukan Jesse, tak ingin buang-buang waktu, Michael kemudian mengantarkan Jesse ke pelabuhan, sempat mengajak Michael untuk pergi bersama, namun tepat di saat yang bersamaan, datang pembunuh bayaran yang mengincar Michael sejak awal, dan tiba-tiba dengan fakta Jesse sekarang sudah aman, kemudian Michael tanpa lagu lagi akan melakukan kekerasan yang lebih keras, sehingga terjadi pertarungan yang ketika Michael sudah mencoba menahan emosi karena harus melindungi Jesse, dan inilah yang terjadi. Satu pekan kemudian, berlokasi di kediaman Monopop, ia melihat keluar dan mendapati bahwa penjaganya sudah tumbang. Menyadari jika Michael sudah ada di belakangnya, dengan tenang Monopop membujuk Michael untuk bergabung kembali ke timnya seperti dahulu, dan I want you with me, by my side as we work. berbulan-bulan berlalu, kita akan diperlihatkan Jesse dengan hidup barunya di Spanyol. Sarah dan timnya masih memantau Jesse, berharap bisa menemukan Michael. Karena semenjak kematian Monopop, Sarah tidak pernah melihat Michael dimanapun meski melalui teknologi kecerdasan manusia. Zoom in and up res. Wait. Ya, tiba-tiba kamera CCTV bergerak manual, bukti bahwa Michael berada di dekat Jesse yang meski ia tidak melihatnya secara fisik, tapi Michael akan muncul di saat Jesse membutuhkannya sebagai tempat berlindung. Where is he? He was there a moment ago. Kesan pesan yang bisa diambil dari film ini adalah seburuk apapun kita di masa lalu, manusia tetaplah manusia, makhluk paling fleksibel yang dapat dirubah baik fisik maupun hatinya. Dan saya percaya seburuk-buruknya manusia pasti ada kebaikan di dalam hatinya. Saya Pak Tes pamit undur diri, jangan lupa ngising hari ini.